Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama M. Sadrin, NIM 18091146, kelas D semester 5. Di sini saya akan menjelaskan pertumbuhan dan perkembangan gerak pada anak. Ada pengertian gerak. Gerak adalah perpindahan posisi kedudukan suatu benda atau tubuh dari titik keseimbangan awal, baik mendekati maupun menjauhi. Faktor yang menyebabkan terjadinya gerak dalam tubuh manusia, yang pertama otot, adalah jaringan dalam tubuh manusia dan hewan yang berfungsi sebagai alat gerak aktif. Macam-macam otot ada 3. Yang pertama, otot lurik adalah otot yang didesain untuk menggerakkan yang spontan dan menumbuhkan tenaga besar. Kedua, otot polos adalah otot yang ditemukan dalam organ pencernaan dan pembuluh darah. Dan yang ketiga, otot jantung adalah otot yang bekerja khusus untuk memompa jantung. Jaringan ini sanggup berkontraksi terus-menerus karena gerakannya dipengaruhi oleh saraf pusat. Macam-macam gerak ada 2, yaitu yang pertama gerak biasa, gerak yang pada umumnya terjadi secara sadar. Yang kedua gerak refleks, yaitu gerak yang terjadi tanpa disadari. Gerak refleks terjadi dimulai dengan respon atau penerima rangsangan, kemudian diteruskan oleh saraf penghubung tanpa diolah ke dalam otak dan langsung dikirim untuk disampaikan ke efektor. Selanjutnya ada pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan yaitu pertambahan ukuran, baik volume, bobot, jumlah sel yang bersifat tidak dapat kembali ke asal. Yang kedua, perkembangan. Perkembangan adalah proses perubahan kapasitas fungsi organ tubuh manusia seiring bertambahnya usia. Selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Yang pertama, faktor internal. Genetik adalah materi membawa sifat yang diturunkan dari induk, sedangkan hormon adalah zat yang berfungsi untuk mengendalikan berbagai fungsi di dalam tubuh manusia. Hormon dihasilkan oleh kelenjar endokrin atau kelenjar yang tidak mempunyai saluran. Yang kedua, faktor eksternal meliputi makanan atau nutrisi, suhu, dan cahaya. Kemudian ada kematangan dan penuaan. Kematangan artinya perubahan dari individu sebagai hasil dari perubahan fisik atau perubahan biologis, bukan dari pengalaman. Yang kedua, penuaan adalah penurunan kualitas fungsi organ tubuh manusia seiring bertambahnya usia. Penuaan yang terjadi berkaitan dengan proses multidimensional, fisik, psikologis, dan sosial. Selanjutnya ada faktor penuaan. Faktor dari luar. Yang pertama ada rokok. Nikotin akan membuat sel-sel kulit kekurangan cairan sehingga kelembaban berkurang. Kulit kusam, kering, dan kasar, menurunkan kadar vitamin A pada kulit wajah yang berfungsi sebagai antioksidan. Yang kedua ada alkohol. Seseorang yang minum alkohol berlebihan akan cenderung memiliki kebiasaan makan yang banyak, sehingga menyebabkan buruknya asupan nutrisi kulit. Yang ketiga ada nutrisi yang buruk. Artinya kondisi sulit
seseorang dipengaruhi oleh makanan yang dikonsumsinya. Dan yang terakhir ada paparan sinar matahari yang menyebabkan kanker kulit karena paparan sinar matahari yang berlebihan atau pembentukan radikal bebas. Mungkin itu saja penyampaian materi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.